Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini pada video yang ke-240. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video ke-239, karena ini memang di pasal 454 ini ada 2 ayat. Yang ayat pertama adalah membahas tentang anak yang dilarikan, kemudian yang ayat kedua adalah berbunyi, setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi untuk pasal 454 itu, kalau yang nomor 1 ayat 1 itu berbicara anak, karena berbicara anak maka bisa jadi itu anak perempuan atau anak laki-laki. Tetapi kalau di ayat 2 itu adalah berbicara untuk membawa pergi perempuan. Namun untuk ini juga hampir sama, namun untuk ini bukan hampir sama ya. Di sini itu yang penting perempuan. Tidak peduli itu anak, tidak peduli itu dewasa, tidak peduli itu gadis, tidak peduli itu janda, tidak peduli itu masih punya suami. Kemudian unsur selanjutnya di sini adalah dengan tipu muslihat. Dia dengan tipu muslihat, bla 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 ya. Tipu muslihat itu wah, tak terhingga caranya ya. Ya mungkin nanti ya katakanlah ya nanti kamu saya jadikan istri, saya berikan Lamborghini atau mobil apa yang mahal itu kan. Kalau sekarang apa-apa kan mobil gitu kan. Mobil ya. Katanya kayak berbicara mobil itu katanya ayo apa lah. Kalau saya bicara itu kayak mewah sekali gitu kan. Mobil, belikan mobil itu kayaknya udah kayaknya mewah gitu kan. Padahal saya itu mohon maaf ini cerita saya mobil apa yang saya karena saya pernah nyupir trailer gitu ya kan, kayaknya nggak ada mobil yang lebih gede trailer gitu kan. Jadi udah nggak heran kalau berbicara mobil itu. Tapi fenomena sekarang ini sering sekali ya perempuan-perempuan itu pada minggat dari rumahnya itu. Nanti saya sampaikan kasus-kasusnya. Kekerasan, wah kekerasan berarti memang dipaksa itu kan dengan kekuatan fisik gitu. Atau ancaman kekerasan ya, ancaman kekerasan yuk kalau tidak mau mengikuti saya, suamimu saya bunuh, atau anakmu saya bunuh, atau suamimu saya bunuh. Wah kalau ya suami yang dibunuh mungkin malah seneng gitu kan. Kalau anaknya dibunuh dia marah, kalau suamimu saya bunuh, wah saya nggak terancam kalau kayak gitu. Bisa jadi karena sudah ada slack dengan suaminya ini. Wah, kemudian dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut ya, supaya si membawa ini entah laki-laki atau perempuan tapi dapat menguasai si perempuan ini, baik di dalam maupun di luar perkawinan, baik dinikah atau tidak dinikah, setelah pergi maksudnya, setelah dibawa. Dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kalau yang melarikan perempuan dengan tipu muslihat, jujur saja ini ya, kalau perempuan itu dewasa, kemudian ini terkait masalah nanti dinikah atau tidak dinikah, itu jarang sekali, saya jarang sekali menemui.
jarang sekali menemui kasus yang katakanlah seorang istri kemudian kena tipu muslihat, kemudian dia mengikuti seseorang, kok jarang menemui, apalagi yang pakai kekerasan. Tapi kalau yang memang seorang istri dia punya anak, ini benar-benar terjadi ini benar-benar terjadi. Selain yang saya contohkan di video 239, jadi ada seorang istri gitu kan, dia punya anak itu 3 itu kan. Kemudian dia pergi dari rumahnya, gara-gara apa? Katanya minta mobil gitu kan sama suaminya ini. Ini suami istri sah ini ya, bukan suami istri yang nikahnya gua ini sah, itu sesuai dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini orang Kali Bawang Kulon Progo ini. Kemudian itu pergi dengan laki-laki sampai berbulan-bulan tidak pulang. Akhirnya mau pulang, kalau dibeliin mobil oleh suaminya. Akhirnya pulang. Tapi tentang dibelikan mobil atau tidak dibelikan mobil, saya tidak tahu. Saya terhadap si suami ini mau bilang salut atau goblok ya, pusing ya itu. Salut karena kesabarannya atau karena gobloknya ini kan itu kan. Sampai udah pergi sama laki-laki masih diterima. Ini saya tidak menyarankan untuk dicontoh yang seperti ini. Baik si perempuan maupun si suami ini udah kacau kalau begitu kan. Atau apakah dia punya hati yang lapang atau malah justru tidak punya hati gitu. Kalau hatinya lapang perasaannya ya masih bisa marah atau sabar, itu kayaknya kalau tidak, kayaknya tidak punya hati nih si suami ini kan. Jadi dia tidak bisa ngerasa apa-apa itu kan. Nah, kasus yang seperti ini itu banyak sekali. Perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sudah punya anak, kenapa saya ngomong banyak sekali? Banyak lah. Karena lebih dari 3 yang saya tahu itu. Sehingga cukup. 1 aja banyak, kalau kasus berapa lagi? Itu akhirnya pergi dari rumah, anaknya ditinggal. Apalagi itu kan, yang di medsos-medsos itu. Kan? Yang digerebek oleh suaminya masih gendong anak kecil, bermesraan di hotel kan gitu kan. Jadi sebetulnya karena saya laki-laki nih, sebetulnya yang hobi selingkuh itu kalau sekarang, kalau dulu mungkin laki-laki itu ya, mungkin kalau sekarang itu perempuan itu kan. Apalagi nih pemirsa, hati-hati itu. Reuni SMP, reuni SMA itu bahaya itu. Tanda-tanda bubrah gitu kalau udah alasan reuni itu kan. Jangan diizinkan. Baik istri kepada si suami untuk melakukan reuni, atau baik si suami kepada istri yang istrinya melakukan reuni. Udah itu tanda-tanda nggak baik gitu. Mohon maaf ini yang sering ngurusin reuni itu ya. Mungkin jangan tersinggung, tapi faktanya itu banyak. Kalau butuh fakta ya silahkan disampaikan kalau nggak percaya atau ada bantahan ya silahkan dikirim aja ke kolom komentar, nanti saya berikan faktanya ya. Yang perselingkuhan berasal atau berawal dari reuni. Kasusnya banyak itu. Nah ini namun posisinya kalau yang perginya karena kemauan si perempuan dan si laki-laki dan perempuannya mau meninggalkan si anak, itu tidak masuk di sini. Karena kan tidak dilakukan tipu muslihat. Sudah ngerti nih kan, yuk ayo kita pergi ke sana, tinggalin aja anak sama suamimu begini gitu kan. Akhirnya si istri ini ikutlah, ibu anaknya tinggal itu kan. Nah, tapi walaupun tidak terjerat di pasal 454 ini,
ayat 2, si ibu ini akan dapat dijerat bahwa dia telah menelantarkan anak yang sebagai tanggung jawabnya. Jadi di KUHP baru itu ada lagi pasal yang menelantarkan anak, di mana ibu ini adalah harus merawat, harus mengasuh, bukan ditinggal. Jadi kalau ada kasus ini nanti bisa dikenakan di pasal seseorang yang menelantarkan anak. Ada di mana pasalnya? Silakan cek di video SHMH sebelum ini, yang terkait penelantaran anak. Saya sambil membahas kasus ini sambil menceritakan terkait perempuan-perempuan yang pergi dari rumah ini ya. Memang karena banyak yang saya tahu terkait itu, dan itu nyata dan sering. Saya pikir banyak itu. Nanti akhirnya Pol juga kalau ketahuan nangis. Tapi kalau lagi nggak ketahuan, gambarnya di hotel, ngeri itu. saya kadang ya melihat di medsos itu, itu waktu bergumul dengan si pacarnya kayak apa gitu ya. Kayak penasaran itu. Giliran ketahuan nangis. Ada yang sampai cium kakinya itu. Amit-amit jabang bayi ya. Mudah-mudahan. Tapi saya mendoakan seluruh penonton SHMH tidak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Amin. Termasuk saya juga kan. Saya pikir itu ya untuk ini ya, apa yang mau dibahas lagi sudah jelas toh ini. Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun bisa jadi loh ini, kan kadang bukan berarti saya menyudutkan perempuan itu kan. Perempuan kalau ketahuan kan cuma nangis, hilap gitu kan. Omongannya kan hanya itu saja, hilap. Tapi nanti bisa jadi loh, karena diancam kekerasan. Kalau saya tidak mau pergi sama si mas itu, nanti kamu dibunuh. Bisa jadi lah modus ini. Karena untuk menyelamatkan. Karena saya ditipu muslihat. Kemudian saya tidak sadar. Ini omongan apa kalau pergi sama laki-laki lain akhirnya selingkuh, anaknya ditinggal, suaminya ditinggal, kok ngaku kena gendam, kena pelet, nggak sadar, bohong itu. Kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, kalau ada kasus, silakan para suami, silakan datang ketemu saya, tak sebule itu nanti langsung sadar itu demitnya hilang. Karena saya kena tipu muslihat, tidak sadar. Nangis, menyesal gitu kan. Dan akibatnya ya si perempuan itu, si istrinya itu udah ikut saja, terserah kamu, yang penting nggak boleh pulang ke sini. Nah, cerai, anaknya biar saya urus kan gitu kan. Orang tuanya si perempuan juga saking malunya, kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah saya, si orang tuanya perempuan. Akhirnya apa? Ya kontang kelantung gelandang lah, nggak karu-karuan kan. Dan itu banyak yang terjadi. Tapi saya juga cukup heran itu loh, mulai itu loh dari medsos itu kok bisa itu ya. Biasanya kalau di medsos itu ratusan kasus, bahkan ada juga yang mau nikah 4 hari aja bisa-bisanya itu loh, selingkuh dulu sama pacarnya dulu di hotel gitu loh. Ininya sampai gitu loh. Mudah-mudahan yang seperti itu ketahuan mau 4 hari nikah udah pasang tenda gak bunuh diri itu. Jangan sampai bunuh diri itu. Diberikan kesadaran, bertobat untuk menjadi baik. Dan ini juga untuk saya pribadi, juga pada untuk seluruh pemirsa SHMH yang saya hormati. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-240. Semoga bermanfaat apabila ada hal-hal yang keliru, apalagi saya bercerita itu tadi saya bukan curhat itu, curhat, cerita pengalaman yang saya tahu itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi.
Salam SMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.